warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak solih? Apa kabar? Apa kabar kakak solihah? Apa kabar? Apa kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman? Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah teman-teman, hari ini Budiana akan menemani teman-teman untuk berkegiatan bersama. Kira-kira kegiatan apa ya? Coba teman-teman bisa menebaknya. Kira-kira Budiana akan mengajak teman-teman untuk berkegiatan apa ya? Ada yang tahu? Wah, pasti teman-teman sudah penasaran. Kalau penasaran, akan Budiana sampaikan. Jadi hari ini teman-teman, Budiana akan berkisah khusus untuk teman-teman semua. Budiana akan bercerita tentang apa? Akan berkisah tentang apa? Nah, sebelum Budiana berkisah, Budiana ada sesuatu spesial khusus untuk teman-teman. Apa ya sesuatu yang spesial? Teman-teman sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Budiana akan mulai. Hari ini Budiana akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Oke teman-teman, Budiana akan memulai kegiatannya ya. Pastikan teman-teman fokus dan ceria. Budiana akan mulai dengan sebuah benda. Ada yang tahu ini namanya apa? Apa ya namanya? Wah, benar teman-teman. Ini adalah sebuah gitar. Menurut teman-teman, gitar ini termasuk benda apa ya? Apakah benda gas? Benda cair? Atau benda padat? Wah, benar, Masya Allah. Gitar adalah salah satu contoh benda padat. Lihat, bentuknya tetap ya teman-teman. Oke, Budiana akan memulai kegiatan berkisah dengan hal yang spesial, yaitu Budiana akan menyanyi. Bagaimana lagunya? Teman-teman siap mendengarkan? Oke, kita mulai. Kisah yang paling berharga adalah kisah kita. Kisah sebuah keluarga yang tinggal di desa. Ada seorang ayah bekerjanya di sawah. Ada seorang ibu menanam sayur. Ada dua anaknya yang masih bersekolah. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Kisah kali ini mengenai sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan dua anak. Bagaimana ya kisahnya? Oke, Budiana akan bercerita teman-teman.
pada suatu hari di sebuah desa yang indah pemandangannya, hiduplah sebuah keluarga. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah yang bekerja sebagai petani dan seorang ibu yang bekerja sebagai penanam sayur. Seorang ayah sehari-hari bekerja di sawah untuk menanam padi, dan seorang ibu yang sehari-hari bekerja untuk menanam sayur, memanen sayur, hingga menjualnya di pasar. Suatu ketika, sawah dan perkebunan sayur mereka kekurangan air. Lalu, sang ibu bertanya kepada sang ayah, "Suamiku, bagaimana kebun kita? Airnya sudah mulai berkurang. Bagaimana caranya agar aku bisa menyirami sayur-sayur kita?" Sang suami menjawab, "Tenanglah, Ibu. Allah pasti sudah memberikan rezeki berupa kita. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini, pasti ada manfaatnya. Termasuk sekarang, ketika Allah belum menurunkan hujan, itu berarti Allah punya alasan. Sabar ya Ibu," kata sang suami kepada istri. Benar teman-teman, Allah itu memiliki sifat Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini, pasti ada tujuannya, ada manfaatnya. Termasuk ketika Allah menciptakan air. Tapi kata si ibu, airnya sudah mulai berkurang karena beberapa hari tidak hujan, sehingga ibu kesulitan untuk menyirami sayurnya. Siapa ya yang menciptakan air? Oh iya benar, Allah. Air termasuk benda apa ya? Oh iya benar, benda cair. Air adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan air karena Allah bersifat Al-Khaliq. Tapi Allah sedang menguji keluarga ini dengan menurunkan sedikit air, sehingga sang ibu tidak bisa menyirami sayurnya. Hingga akhirnya ketika ayah dan ibu, ketika suami dan istri ini sedang berbicara mengenai keadaan air yang semakin sedikit, anaknya datang. "Assalamualaikum, Abi, Umi. Kenapa Umi terlihat sedih?" tanya sang putri kepada Umi. "Begini anakku, Umimu ini sedang sedih karena persediaan air di desa kita itu semakin sedikit. Katanya Umi tidak bisa menyiram sayur. Khawatir jika sayur-sayur yang ditanamnya itu akan mati," jawab sang ayah. "Oh, seperti itu. Kalau seperti itu, Umi tidak perlu bersedih. Coba kita cari cara lain ya, agar bisa mendapatkan air. Tenang ya Umi," kata sang putri kepada Umi. Apa yang terjadi teman-teman?
mengajak adiknya untuk mencari sumber air. Ketika mencari sumber air, mereka berjalan menuju ke hutan. Di hutan, mereka melihat ada banyak sekali tumbuhan yang tumbuh subur dan hijau di sana. Kakak, coba lihat. Di sana ada pohon yang besar sekali. Oh iya. Bagaimana kalau kita beristirahat di sana dulu? Aku sedikit lelah. Oh, boleh. Ayo. Akhirnya, kakak adik menuju ke sebuah pohon besar. Di pohon itu, mereka beristirahat. Ketika mereka duduk, sang adik melihat ke atas. Kakak, itu sepertinya buahnya bisa dimakan. Coba lihat, di atas kita ada buah yang enak sekali sepertinya. Sang kakak lalu menjawab, oh iya benar. Bagaimana kalau kita mengambilnya? Lalu sang adik menjawab, tapi kakak, kita tidak tahu itu buah siapa. Apakah kita boleh memakannya? Mereka kebingungan, teman-teman. Mereka kelaparan dan mereka melihat buah yang sangat lezat. Tapi mereka bingung, bagaimana ya? Apakah buah itu boleh dimakan? Kalau boleh, mereka akan memetiknya. Tapi kalau tidak boleh, ya sudah, mereka tidak memakan. Mereka kebingungan. Hingga akhirnya mereka memilih untuk mengambil buah itu. Ketika mengambil buah itu, sang adik menghitungnya. Kakak, bismillah, karena ini di dalam hutan dan kita tidak membawa bekal makanan, semoga kita boleh mengambil buah ini karena makanan kita sudah habis. Insya Allah boleh, kata adiknya. Lalu sang adik bersama kakak membuat galah. Ketika galah sudah jadi, mereka mengambil buah-buah itu. Adik, ayo kita menghitungnya. Berapa banyak buah yang kita ambil? Siap? Kata sang kakak. Oh, oke, siap. 1, 2, 3. 3 buah untuk kakak. Oh, iya benar. Alhamdulillah. Jadi, ketika mengambil buah, sang adik berhasil memetik 3 buah untuk kakak. Giliran sang adik memetik buah untuk dirinya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah untuk aku. Nah, teman-teman, jadi ternyata sang adik juga memetik 3 buah. Sang kakak 3 buah, sang adik memetik 3 buah. Coba, berarti ada berapa buah ya
yang berhasil dipetik? Wah, benar. Ada 6. Kalau dibuat kalimat matematika, bagaimana ya bentuk kalimat matematikanya? Oke, nanti dijawab oleh teman-teman di rumah ya. Nanti teman-teman bisa menuliskan kalimat matematika dari 3 buah yang dipetik adik dan 3 buah yang dipetik kakak. Berarti kalimat matematikanya berapa jika dibuat bentuk perkali? Oke, Bu Diana lanjutkan. Setelah mereka itu memakan buahnya, mereka lalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih diberi rezeki Allah berupa makanan. Ternyata Allah memang menciptakan banyak sekali benda-benda yang ada di bumi ini. Kata sang adik, memang benar teman-teman, Allah itu menciptakan banyak sekali benda-benda yang ada di bumi. Itu sebagai wujud syukur, maka mereka mengucapkan alhamdulillah. Lalu mereka pergi mencari sumber air. Ketika mencari sumber air, tiba-tiba mereka melihat sekelompok semut yang berjalan bersama. Sekelompok semut itu membawa biji-biji jagung. Ketika biji jagung itu dibawa, kelompok semut tadi membenamkannya di dalam tanah. Wah, kenapa ya? Sang adik penasaran, lalu diikuti sang semut tadi. Ketika diikuti, ternyata sang semut tadi sedang menanam jagung, teman-teman. Jadi segerombolan semut tadi menanam jagung, dan jagungnya itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan jagung. Ketika mereka melihat segerombolan semut tadi, mereka merasa mendapat ilmu baru. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, sang kakak adik berbicara kepada ayah dan ibu. Abi, Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa anakku? Mendengar hal itu, Abi Uminya tersenyum. Mereka bersyukur meskipun sang anak belum bisa menemukan sumber air yang baru, tapi sang anak mendapatkan ilmu baru. Sang anak lalu bersemangat untuk menanam bibit tanaman. Mereka menanam biji padi, biji jagung, biji cabai,
mereka tanam. Setelah mereka tanam, mereka siram. Bagaimana ya caranya menyiram padahal tadi kesulitan air? Mereka menggunakan air sungai yang masih ada. Ketika biji-biji itu tumbuh, akhirnya biji-biji itu berubah menjadi tanaman yang muda. Mereka memberikan pupuk. Nah, pupuk yang diberikan itu sebagai makanan mereka. Mereka yang awalnya itu tidak tertarik dengan menanam tumbuhan, akhirnya menjadi anak yang tertarik dengan kegiatan menanam tumbuhan. Kegiatan menanam tumbuhan itu menjadi kegemaran mereka. Apa itu kegemaran? Kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Nah, apa kegemaran mereka sekarang? Kakak beradik ini jadi gemar menanam biji tanaman agar tumbuh menjadi tanaman baru. Ketika tanaman-tanaman mereka tumbuh dan siap untuk berbuah, kakak beradik ini sangat senang. Ketika mereka melihat tanamannya semakin subur, mereka lalu bercakap bersama. Kakak, coba lihat tanaman yang kita tanam sudah semakin subur. Sebentar lagi akan berbuah. Oh iya, benar adik. Alhamdulillah. Allah menciptakan tanah, air, tanaman, batu, dan udara agar kita itu bisa hidup dengan nyaman, agar tanaman kita bisa tumbuh dengan subur, kata sang kakak. Benar teman-teman, Allah menciptakan tanah, air, udara, dan juga apapun yang ada di bumi ini. Tujuannya agar manusia itu bisa mensyukurinya. Salah satunya adalah udara. Udara digunakan tanaman tadi untuk bernafas. Udara digunakan manusia untuk bernafas. Udara itu termasuk benda apa ya? Ada yang tahu? Wah, benar. Udara termasuk benda gas. Akhirnya, setelah tanaman mereka tumbuh dengan besar, hujan datang. Ketika hujan datang, sang ibu tidak kesulitan lagi untuk menyirami sayurnya. Sayurnya tumbuh dengan subur. Sawah sang ayah juga teraliri oleh air. Tanaman yang ditanam oleh adik dan kakak juga dapat tersirami oleh air hujan. Tanaman-tanaman itu tumbuh dengan subur hingga akhirnya berbuah. Itu tadi cerita mengenai kisah sebuah keluarga yang awalnya itu sang anak tidak suka menanam. Namun ketika sang anak tahu belajar dari semut yang menanam, semut-semut yang memasukkan jagung ke dalam tanah hingga akhirnya tumbuh, dari situlah sang anak berkeinginan untuk menanam. Ternyata teman-teman, menanam tanaman, merawat tanaman itu adalah salah satu cara kita untuk menerapkan sifat al
merawat, menjaga, itu berarti kita meyakini jika Allah itu benar-benar menciptakan semua yang ada di bumi ini dengan tujuan dan manfaat. Seperti itu yang bisa Bu Diana ceritakan pada hari ini. Semoga di rumah teman-teman juga bisa mengambil hikmah dan semakin berkegiatan dengan positif. Seperti itu ya. Itu adalah cerita tentang sebuah keluarga yang tinggal di lereng gunung. Oke, sebelum Bu Diana mengakhiri, Bu Diana akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi kembali. Oke, sudah siap? Kisah yang paling berharga adalah kisah kita, kisah sebuah keluarga yang tinggal di desa. Ada seorang ayah bekerjanya di sawah, ada seorang ibu menanam sayur, ada dua anaknya yang masih bersekolah. Bagaimana kisahnya sudah Bu Diana sampaikan pada teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi adalah cerita dari Bu Diana. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Sebelum Bu Diana mengakhiri, Bu Diana punya sebuah pantun untuk teman-teman. Pantunnya seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah dipertemukan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Sebelum mengakhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Bu Diana. Tetap menjadi kakak solihah yang semangat dan ceria. Jadilah pemimpin muslim yang berilmu, bermanfaat, dan berakhlak mulia. Karena setiap anak adalah bintang dan berhak menjadi juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.